Perkenalkan, nama saya Asep Nur Rahman dari kelas IPS 3, nomor 7, SMA Negeri 7 Borjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan sekutu awal Indonesia merdeka. Kedatangan sekutu dan Belanda dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Artinya, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang pernah dikuasai Jepang, terutama wilayah yang sebelumnya jajahan negara-negara yang masuk kelompok sekutu, termasuk Belanda yang pernah menguasai Indonesia. Bagaimana kedatangan sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintah Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Apa yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda? Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London, yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi Civil Affairs Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah penguasaan SEAC. Mengapa sekutu dan Belanda datang ke Indonesia? Alasan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia karena yang pertama, Belanda yang masuk kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Belanda merasa bisa kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum diribut Jepang. Artinya, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Beberapa masalah pada awal Indonesia merdeka. Yang pertama adalah masalah politik. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden, sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Masalah ekonomi. Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara yang kosong. Upaya pemerintah pada awal kemerdekaan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekacauan di awal Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, memindahkan ibu kota. Kondisi Jakarta yang kacau pada awal Indonesia merdeka membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Yang kedua, mengeluarkan mata uang Republik Indonesia. Untuk mengatasi masalah keuangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI pada 30 Oktober 1946 serta menyatakan uang nikah sebagai alat tukar tidak sah. Yang ketiga, pemenuhan hak dan kewajiban warga yang sama. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Kemudian mengangkat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Demikian dari saya dan terima kasih.